Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para sesepuh, wabil khusus di sini hadir Ketua PCNU Bangkalan, Kiai Haji Maki Nasir. Beliau ini keluarga besar dari guru saya. Sebenarnya hari ini saya harus ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo karena ada haul majmu', dan mulai kemarin saya hadir duluan sampai tadi malam karena saya lihat di dalam undangan ada Ketua PCNU Bangkalan Kiai Haji Maki Nasir akan hadir. Jadi kalau saya tidak hadir ke sini bisa kualat. Atau bisa janjinya untuk mencarikan istri yang kedua tidak terpenuhi. Maaf, istri saya ini ikut di sini. Kacau ini. Punten takwa abdinara. Yang kami hormati, di sini hadir pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Kiai Haji Muhammad Hasan Syafi'i. Yang terhormat Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur. Yang terhormat Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur Gus Afif. Luar biasa kinerja beliau. Saya banyak mengikuti tentang Lazisnu PWNU Jawa Timur. Mudah-mudahan umur beliau barokah. Amin. Dan segenap pengurus Lazisnu PCNU. Ya, di dalam rapat-rapat itu sekarang istilahnya Lazisnu PBNU, Lazisnu PWNU, Lazisnu PCNU. Ya tetaplah NU care tetap. Ya dipermudah gitu. Dan ini mujahid-mujahid ya, pejuang-pejuang. Tapi saya lihat kok yang perempuan sedikit, lebih banyak yang laki-laki. Padahal sekarang ini ada NU Women. Pengurus Lazisnu PBNU itu kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau terkait dengan duit, dengan uang, dan orang mudah menyumbang itu biasanya perempuan itu yang mudah untuk merayu. Jadi nanti Lazisnu PCNU ini perlu juga menggait perempuan-perempuan yang profesional, perempuan-perempuan yang mau aktif di dalam gerakan filantropi namanya, atau gerakan kasih sayang. Para undangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menyampaikan salam Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikudumikum. Guru kami ini Kiai Haji Jasulin Nur. Cangkolang lanjutake sareng abdina Kiai. Eki. Mungkin Kiai Jasuli itu misbah ini dulu di PWNU Jawa Timur bareng saya. Sama-sama pengurus harian dan juga sama-sama ketua Basnas. Saya ketua Basnas Jember, beliau ketua Basnas di Bangkalan. Sekarang saya sudah selesai di Basnas Kiai,
sudah 5 tahun mengabdi di Basnas dan sekarang ingin mengabdikan diri di Lazisnu Nahdlatul Ulama ini. Menyampaikan salam dari Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dan juga dari Ketua Lazisnu PBNU Habib Ali Hasan Al-Bahar yang sedianya beliau juga akan hadir, tapi karena satu dan lain hal menunjuk saya selaku Korwil Lazisnu di Jawa Timur untuk hadir dan membuka acara Rakor NU-Ker Lazisnu PBNU Jawa Timur hari ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Kata Rasulullah, carilah orang-orang du'afa, carilah orang-orang lemah, carilah anak-anak yatim yang perlu uluran tangan. Fa innama tunsaru wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Karena pertolongan Allah kepada kamu, rezeki Allah kepada kalian semua, dan rahman rahimnya Allah kepada kita semua, sebab masih ada orang yang peduli kepada kaum-kaum du'afa. Dan gerakan filantropi real ini dilakukan oleh Lazisnu di seluruh Indonesia. Berarti pengurus Lazisnu Indonesia ini adalah menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah, rezeki Allah dan kasih sayang Allah itu. Sehingga sangat besar pahala kalian kalau berjuang di Lazisnu, bergerak untuk gerakan filantropi, bergerak untuk membantu sesamanya. Oleh karena itu, para hadirin, di sini kami akan menyampaikan beberapa hasil rapat Lazisnu PBNU, terutama terkait dengan Renstra, rencana strategi Lazisnu PBNU, dan juga akan diikuti oleh Lazisnu PW PC seluruh Indonesia. Para hadirin, landasan syariat kita sangat jelas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian ini semua adalah penggerak bagaimana harta kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia itu tidak hanya difungsikan kepada dirinya sendiri, tapi diperuntukkan kepada orang lain. Kita akan bergerak mendorong para agniya, mendorong para muzaki untuk menginfakkan, menzakatkan, mensedekahkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan ini adalah gerakan yang sangat sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan gerakan ini sesungguhnya, makanya saya mohon maaf tidak saya sebut dari Bank UMKN, ini luar biasa karena kondisi ekonomi kita saat ini banyak dikuasai orang-orang kapitalis. Padahal Al-Quran menyatakan likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Daunnya Kemaki Nasir tadi bahwa Syekhona Khalil
pendiri Nahdlatul Ulama ini dulu sudah membuat gerakan rumah miskin. Dalam arti kekayaan, harta benda itu tidak boleh beredar di antara orang-orang kaya. Jangan sampai terjadi kesenjangan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu ada gerakan zakat, perlu ada gerakan infak, perlu ada gerakan sedekah, supaya likaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum itu dapat terrealisasi di tengah-tengah kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Lazisnu ini harus memiliki mutu manajemen. Mutu manajemen Lazisnu itu disingkat dengan mantap, yang artinya mantap itu modern. Jadi kalau tadi dari Lazisnu PWNU sudah akan bergerak dengan digitalisasi, dengan online, itu dalam rangka al-akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mengambil hal-hal yang baru untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Oleh karena itu kita harus terus belajar, terutama di bidang IT, informasi dan teknologi, supaya Lazisnu ini bisa menyaingi dengan las-las yang sudah maju. Tapi alhamdulillah para hadirin, Lazisnu ini sampai detik ini dapat kepercayaan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Jadi dengan manajemen modern harus kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu nanti ada pengurus Lazisnu, ada manajemennya, ada pengelola yang secara profesional, dan ini nanti juga harus digaji secara profesional. Itu dalam arti modern. Yang kedua adalah akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah transparan. Jadi kita ini perlu memanfaatkan media sosial untuk transparansi. Kita gunakan Facebook, kita gunakan Instagram, kita gunakan YouTube dan lain sebagainya, ketimbang media-media sosial itu dimuat maksiat-maksiat terus. Cepon kiai gula nih kamu niku Facebook semuncul nikah banyak orang telanjang, katanya kiai tidak dilihat barang bagus, dilihat maksiat kak Dito. Jadi eman ini. Jadi nanti bagaimana Facebook, YouTube, Instagram itu dihiasi dengan kegiatan-kegiatan Lazisnu dalam rangka transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lazisnu. Kemudian yang keempat, mantap itu amanah. Insya Allah, hakul yakin, pengurus-pengurus Lazisnu semuanya ini adalah orang-orang yang amanah. Kalau sudah amanah, yakin, hakul yakin, kita akan memperoleh aliran barakah dari Syekhona Khalil, dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan para kiai-kiai pendiri NU. Kemudian yang kelima adalah mantap itu profesional. Jadi kita harus melakukan manajemen di Lazisnu itu nanti secara profesional. Oleh karena itu perlu ada semacam pelatihan-pelatihan, ada semacam FGD, sehingga kantor Lazisnu yang sementara ini banyak ngampung di PC, nggak apa-apa, harus kita hidupkan bagaimana kantor Lazisnu itu banyak didatangi umat. Jangan hanya pengurus, tapi umat datang untuk setor zakat,
umat datang untuk setor infak dan sedekah, dan juga umat datang kita bisa memberi kepada mereka para kaum du'afa itu. Insya Allah para hadirin, kalau pengelolaan Lazisnu secara profesional itu dilakukan, kejayaan Indonesia akan datang dari Nahdlatul Ulama. Para hadirin, sangat berat memang. Mutu PBNU saat ini adalah merawat, jagat, dan membangun peradaban. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk merawat jagat ini? Lazisnu harus memiliki program-program yang rasional, program-program yang dapat bermanfaat kepada umat, program-program yang bisa memajukan seluruh lembaga-lembaga dan elemen yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena terus terang di NU itu yang sangat sah menerima uang halal ini sangat sah. Ini Lazisnu. Dan insya Allah lembaga-lembaga NU yang paling banyak uangnya itu Lazisnu. Kan iya Gus ya? Oh, iya, banyak uangnya. Sehingga Lazisnu PBNU akan mentarget 5 triliun. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Nanti Lazisnu PB targetnya 1 sampai 3 triliun. Nah gitu. Lazisnu PC 1 triliun. Nah gitu. Allahumma amin, dikabulkan oleh Allah. Keinginan itu harus yang tinggi, yang besar. Lek jatuh, kalau jatuh jadi agak rendah gitu. Kalau cita-citanya wah Lazisnu targetnya hanya 100 juta. Buat apa uang 100 juta itu sekarang? Untuk gerakan filantropi. Makanya ada beberapa program pokok di Lazisnu itu. Jadi dalam rangka merawat jagat dan membangun peradaban, amanat PBNU kepada pengurus PBNU yang ada sekarang, yang sudah menginjak 1 abad dan menghadapi abad kedua, kita akan membangun intelektual warga NU. Harus muncul kader-kader NU yang alim, yang memiliki akademik, yang memiliki pendidikan. Dan itu nanti pakai beasiswa Lazisnu. Mudah-mudahan bisa itu dilakukan. Yang kedua, targetnya membangun teknokrat-teknokrat. Sehingga kader-kader NU itu tidak hanya bisa jadi gubernur, tidak hanya bisa jadi bupati, jadi presiden, tapi kita manage yang ada di TNI, di keamanan, di birokrasi, di berbagai elemen, itu harus ada kader-kader Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga, entrepreneurship targetnya. Terus terang pada hadirin, ketika saya dulu pernah diutus juga oleh PBNU ke Inggris, pernah diajak oleh Kiai Hasyim keliling ke Eropa, juga ke Timur Tengah, ke berbagai negara. Nah, Indonesia ini pengusahanya sampai saat ini baru 3%. Amerika yang sudah maju itu pengusahanya baru 14%. Jadi bagaimana nanti Lazisnu itu ya bersama Bank UMKM itu menciptakan pengusaha-pengusaha yang profesional di lingkungan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kita guide berbagai pihak bagaimana entrepreneurship, bagaimana Lazisnu itu menciptakan pengusaha-pengusaha baru, sehingga pengusaha yang ada di Indonesia ini tidak hanya 3%, tapi sudah bisa melebihi di Amerika dan negara-negara maju. Para hadirin yang dimuliakan Allah, 3 hal ini menjadi amanat kepada pengurus PBNU.
Sehingga Lazisnu ini nanti akan memiliki program di bidang ekonomi. Jadi pengurus Lazisnu itu tidak hanya ngasih bantuan-bantuan ke janda-janda. Kadang-kadang pengurus itu apa? Bantuan nanti ke janda-janda boy. Nyaman elerek ya. Jadi harus ciptakan pengusaha-pengusaha. Dikurangi bantuan ke janda-janda itu. Ini studi kasus di Situbondo ini. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Ini penting nanti. Makanya Lazisnu ini harus juga konsentrasi kepada kesehatan. Salasatun laisa laha nihayah, al-amn was-sihhah wal kifayah, kata Rasulullah. Jadi ada 3 pokok kebutuhan manusia di dalam hidup ini. Pertama adalah stabilitas keamanan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah kesejahteraan. Ini harus terus dilakukan. Oleh karena itu, gerakan Lazisnu itu juga ada kaitannya dengan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, nanti Lazisnu harus juga kerjasama dengan TNI, dengan Polri. Karena kalau kesenjangan terlalu tinggi, itu berakibat instabilitas di lingkungan kita. Jadi al-amnu was-sihhah wal kifayah harus dilakukan oleh kita. Yang ketiga adalah pendidikan. Ya, dalam rangka mencetak intelektual-intelektual dari NU itu tadi. Jadi Lazisnu itu nanti akan memberikan beasiswa kepada kader-kader Nahdlatul Ulama. Dan ini sudah dilakukan oleh PBNU, oleh Lazisnu PBNU, untuk memberikan beasiswa kepada kader-kader Nahdlatul Ulama yang sedang menempuh pendidikan. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan ini lebih banyak yang bisa memperoleh beasiswa dari Lazisnu. Kemudian para hadirin, yang keempat, program kita itu adalah lingkungan hidup dan energi. Oleh karena itu, saat-saat ini Lazisnu PBNU lagi melaksanakan program Green Pesantren, pesantren hijau. Itu melalui asesmen, melalui baseline, kita ambil sampel di Jawa Timur 1, di Jawa Tengah 1, Jawa Barat 1. Dan sebenarnya ini adalah SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Dan sangat terkait, zakat dengan SDGs itu sangat terkait. Oleh karena itu nanti PCPCNU, pengurus Lazisnu PCNU yang masih belum memahami SDGs, ayo belajar tentang SDGs ini. Di situ ada program-program yang bisa dilingkan dengan program-program Nahdlatul Ulama, termasuk lingkungan ini. Karena nanti Indonesia ini pada tahun 2060 harus zero emission. Dan alam ini kenapa kok terjadi bencana di mana-mana? Banjir, gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya. Karena alam kita ini sudah rusak. Lingkungan kita ini sudah rusak. Rumah kaca, ya bukan kaca ini ya. Rumah kaca ini sudah mengelilingi bumi hampir lebih separuh. Saya waktu ikut UNVCC di Bali pada tahun 2008 dan diikuti oleh seluruh negara di dunia. Rumah kaca kita ini sudah lebih dari separuh. Kalau ini tidak diperbaiki untuk gerakan lingkungan, bumi kita ini bahaya. Makanya pengurus Lazisnu nanti punya amanat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain di NU untuk bergerak di bidang lingkungan. Para hadirin, kemudian yang kelima adalah tentu dakwah dan kemanusiaan. Jadi dakwah itu ad-dakwah huwa hathun nas
ilal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Jadi dakwah itu mari kita ajak manusia kepada kebaikan. Kita lakukan amar ma'ruf. Oleh karena itu Lazis Nur ini harus punya kampung-kampung binaan untuk gerakan dakwah. Alhamdulillah beberapa orang di luar Islam itu masuk Islam dan minta bimbingan kepada saya karena gerakan filantropi, gerakan dakwah yang sangat menyentuh kepada nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang harus dilakukan oleh pengurus Lazis Nur di semua tingkatan. Program-program ini bagaimana menjadi acuan utama di dalam gerakan-gerakan perjuangan Lazis Nur di daerah-daerah. Saya yakin kalau kita betul-betul bergerak dan kita terus menyambung hati kita kepada pendiri Nahdlatul Ulama, kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif, kepada Ki Hasyim Asy'ari dan seluruh kiai-kiai pendiri itu, insya Allah kita akan memperoleh maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi wilayah NUKER Lazis Nur se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Al-Hikam Bangkalan 11 Desember 2022 secara resmi kami buka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.